Oke, mari kita bedah kasus yang satu ini. Jadi bayangin ya, ada tuduhan serius ke seorang presiden, udah berjalan bertahun-tahun. Para penuduhnya ini udah kayak satu aliansi, bersumpah bakal berjuang sampai akhir. Terus tiba-tiba, pakar kunci mereka malah balik badan. Nah loh, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ini nih, sikap yang dulu ditunjukkan sama Rismon Sianipar. Dia ini bisa dibilang tokoh sentral banget di gerakan yang menuduh ijazah Universitas Presiden Jokowi itu palsu. Pernyataan yang tegas ini, wah, langsung bikin dia jadi pusat perhatian dalam kontroversi ini. Tapi, tiba-tiba, semua berubah. Dia muncul ke publik, minta maaf ke presiden, dan bilang kalau penelitiannya sendiri ternyata keliru. Loh, kok bisa? Jadi apa nih yang sebenarnya main di belakang layar? Oke, sebelum kita bahas soal permintaan maafnya, kita harus paham dulu nih akar masalahnya. Tuduhan apa sih yang udah bikin heboh satu negara ini? Jadi ceritanya gini, selama bertahun-tahun itu, ada sekelompok peneliti dan tokoh politik yang yakin banget ijazah presiden itu palsu. Temuan-temuan mereka bahkan dibukukan loh. Mereka menyoroti berbagai kejanggalan, mulai dari watermark, embossing, dan detail-detail lainnya. Nah, pentolannya ya itu tadi, Rismon Sianipar, si ahli forensik digital, dan juga pakar telematika Roy Suryo. Nah, permintaan maaf dari Rismon ini ibarat bom yang meledak di tengah-tengah aliansi mereka. Langsung pecah kongsi. Dan dari sini, muncul dua versi cerita yang beda banget soal kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran. Disinilah ceritanya jadi menarik banget, karena terbelah jadi dua kubu. Kubu pertama, mantan teman-temannya kayak Roy Suryo, mereka curiga Rismon ini ditekan. Mereka bilang gesturnya aneh kayak orang terpaksa. Mereka yakin ada deal politik. Tapi kubu seberangnya, pendukung presiden, ceritanya beda lagi. Mereka bilang ini murni kesadaran ilmiah. Rismon itu ilmuwan sejati. Dia nemuin sendiri kalau metodologinya keliru. Jadi ya dia jujur aja ngakuin. Walaupun Rismon udah cabut, teman-temannya yang lain terutama Roy Suryo sama sekali nggak kendor, malah makin kencang. Dia bilang dia nggak akan mundur sedikit pun. Mereka yakin kasus ini bakal lanjut terus ke pengadilan. Oke, jadi Rismon ini kan mau damai. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, dia ini mau menempuh jalur yang namanya keadilan restoratif atau restoratif justice. Tapi emangnya bisa kasus kayak gini diselesaikan lewat jalur itu? Ini nih yang jadi perdebatan panasnya. Biar gampang, restoratif justice itu intinya bukan buat menghukum orang masuk penjara. Fokusnya lebih ke mediasi antara pelaku sama korban. Tujuannya apa? Ya buat memperbaiki keadaan, cari kesepakatan, damai, terus kasusnya bisa ditutup. Gitu kira-kira. Nah, disinilah masalahnya jadi rumit. Debatnya bukan cuma soal hukum yang teknis banget, tapi juga udah kecampur sama politik. Ini menyangkut soal aturan hukum versus, ya mungkin kekuasaan. Jadi gini, kubu yang menuduh bilang, nggak bisa dong pakai restoratif justice. Menurut mereka, ancaman hukumannya tuh sampai 12 tahun. Sementara restoratif justice cuma buat kasus yang hukumannya di bawah 5 tahun. Mereka bahkan nuduh ini SOP dari Solo, semacam cara politik buat ngakalin hukum. Di sisi lain, kubu presiden bilang, ya ini kan haknya Rismon buat minta damai. Presiden sebagai negarawan kan berjiwa besar, ya wajar kalau mau memaafkan. Alhasil, semua pihak sekarang berada di posisi yang serba salah dan tegang. Oke, jadi mari kita rangkum posisinya sekarang. 1. Rismon Sianipar. Dia lagi nunggu bisa ketemu di Solo dan berharap presiden mau menerima permintaan damainya. 2. Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka kekeh mau maju terus ke pengadilan, yakin bisa menang walau tanpa Rismon. Dan yang ketiga, kubu Presiden Jokowi. Mereka nunjukin sinyal mau memaafkan, tapi ya tetap harus nunggu proses hukum yang resmi selesai dulu. Jadi, aneh ya, satu orang penuduh kunci sekarang justru cari jalan damai. Tapi pertarungannya malah makin panas. Pertanyaan besarnya sekarang, apakah persidangan publik nanti akhirnya bakal mengungkap kebenaran? Atau justru malah bikin perpecahan di negara ini jadi makin dalam? Kita lihat saja nanti.